Di pesisir Cirebon, angin laut berhembus pelan, membawa aroma garam dan suara debur ombak yang menabrak karang. Di kejauhan, matahari terbit perlahan, mewarnai langit dengan rona merah keemasan. Pada pagi yang tenang itu, sebuah perahu kayu kecil berlabuh di pelabuhan Muara Jati. Dari sana, seorang pemuda berwajah teduh melangkah turun. Sorot matanya penuh keyakinan, seolah memikul pesan besar dari langit. Namanya Syarif Hidayatullah, yang kelak akan kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati, pembawa cahaya Islam di tanah Jawa bagian barat. Pemuda itu datang dari perjalanan panjang, dari tanah suci dan negeri-negeri jauh. Ia membawa ilmu agama, ilmu kepemimpinan, dan tekad kuat untuk menunaikan amanat yang diwariskan ibunya, Nyai Rara Santang, putri dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Di hatinya bergema pesan yang selalu ia simpan: sebarkan kedamaian dan jadilah cahaya bagi negeri yang kelak menantimu. Ketika pertama kali menginjakan kaki di tanah Cirebon, ia melihat kehidupan rakyat pesisir yang sederhana, namun penuh kecemasan. Banyak di antara mereka kehilangan arah, terjepit oleh kekuasaan, dan terancam oleh penjajah asing yang mulai menancapkan kuku besinya di Nusantara. Di tengah kegelisahan itu, Syarif Hidayatullah hadir, tidak hanya sebagai pendakwah, tetapi juga sebagai pembangun harapan. Hari-harinya ia habiskan berjalan dari satu kampung ke kampung lainnya. Ia mengajarkan tentang ketauhidan dengan bahasa yang halus, dengan sabar mendekati masyarakat melalui tradisi dan budaya setempat. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah menghakimi, melainkan merangkul dengan hangat. Di balai pertemuan sederhana, ia duduk bersama rakyat, mengajari anak-anak membaca Al-Quran, mengobati orang sakit dengan doa dan ilmu pengobatan, serta menunjukkan bahwa agama bukanlah ancaman, melainkan sebuah pelita yang menerangi jalan kehidupan. Berita tentang kebijaksanaan dan kelembutan hatinya menyebar dengan cepat. Orang-orang mulai berdatangan dari berbagai penjuru, meminta petunjuk, meminta ilmu, dan yang terpenting, meminta harapan. Dari sinilah ajaran Islam mulai menyebar luas di Cirebon. Pelan tetapi pasti, laksana cahaya fajar yang mengusir gelapnya malam. Namun, perjalanannya tidak selalu berjalan mulus. Para penguasa lama yang merasa terancam mulai memandangnya dengan penuh curiga. Para pedagang asing yang berambisi menguasai pelabuhan merasa terganggu dengan kehadirannya. Di balik layar, kekuatan-kekuatan gelap mulai menyusun rencana untuk menghentikan langkahnya. Pada suatu malam, ketika bulan menggantung tinggi di langit seperti lentera perak, beberapa orang suruhan datang dengan niat jahat. Mereka mengendap-endap dalam kegelapan menuju rumah yang ia tinggali. Tapi ketika mereka semakin dekat, mereka melihat pemuda itu sedang bersujud panjang. Air matanya jatuh, membasahi lantai kayu. Mereka terdiam seketika. Hati yang tadinya dipenuhi dendam mulai luluh ketika Syarif Hidayatullah berdiri. Wajahnya memancarkan cahaya ketulusan yang luar biasa. Dengan suara yang lembut, ia berkata, "Jika kalian datang mencari kebenaran, mari kita duduk bersama. Namun, jika kalian datang dengan maksud buruk, ketahuilah bahwa kasih sayang jauh lebih kuat daripada kebencian." Malam itu, niat buruk berubah menjadi sebuah keinsafan. Kekuatan cinta dan ketulusan telah mengalahkan rencana jahat mereka. Waktu terus berjalan, dan masyarakat Cirebon semakin menaruh kepercayaan padanya, hingga akhirnya mengangkat Syarif Hidayatullah sebagai pemimpin mereka. Bersama para ulama lainnya, ia mendirikan Kesultanan Cirebon, sebuah kerajaan Islam pertama di Jawa Barat, yang menjadi benteng kekuatan spiritual dan politik bagi rakyatnya. Ia tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga berhasil mempersatukan rakyat yang sebelumnya tercerai-berai. Di bawah kepemimpinannya, ekonomi pelabuhan berkembang pesat, budaya tumbuh subur, dan seni kaligrafi serta arsitektur masjid pun bermekaran dengan indahnya. Cirebon menjelma menjadi pusat peradaban baru. Namun, tantangan terbesar datang dari seberang lautan. Kapal-kapal perang Portugis
mulai berlabuh di Sunda Kelapa, membawa meriam dan ambisi penjajahan yang mengancam kedaulatan Nusantara. Mereka datang dengan tipu daya, menawarkan perjanjian kepada kerajaan Sunda untuk membangun benteng. Padahal tujuan sebenarnya adalah untuk menguasai jalur perdagangan dan wilayah strategis tersebut. Sunan Gunung Jati memahami bahaya besar yang mengancam. Dengan hati yang teguh, ia mengobarkan seruan kepada seluruh rakyat agar tidak tunduk pada penjajah. Ia mengirim utusan demi utusan untuk menggalang kekuatan dari berbagai kerajaan Islam lainnya. Dan ketika pasukan dari Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Fathahillah datang bergabung, terbentuklah gelombang besar perlawanan yang siap mempertahankan tanah air. Pada suatu pagi yang berkabut, genderang perang ditabuh. Pasukan Muslim bergerak serentak menuju Sunda Kelapa. Meriam-meriam Portugis mengaum, memuntahkan api yang membakar kapal-kapal kayu. Asap tebal mengepul, menghitamkan langit. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, Sunan Gunung Jati berdiri di barisan terdepan, memompa semangat pasukannya dengan kata-kata yang mengguncang jiwa. Jangan pernah takut kepada manusia, takutlah hanya kepada Allah. Hari ini, kita bukan hanya merebut sebuah pelabuhan, kita sedang merebut masa depan bangsa ini. Pertempuran dahsyat berlangsung selama berhari-hari. Darah dan keringat membasahi bumi pertiwi. Akhirnya, berkat persatuan dan semangat juang yang membara, pasukan Portugis berhasil dikalahkan dan dipaksa mundur. Pelabuhan itu jatuh ke tangan pasukan Nusantara. Untuk mengenang kemenangan besar ini, Fathahillah memberikan nama baru untuk tempat itu, Jayakarta, yang berarti kemenangan dan kejayaan. Dari sinilah kelak akan berdiri sebuah kota besar yang kita kenal sekarang sebagai Jakarta. Sebuah nama yang menjadi simbol perjuangan dan kemenangan abadi. Tahun-tahun terus berjalan. Usia Sunan Gunung Jati pun semakin senja. Rambutnya telah memutih. Langkahnya mulai melambat, namun wajahnya tetap memancarkan cahaya kebijaksanaan yang meneduhkan. Sebelum wafatnya, ia berpesan kepada murid-muridnya, jangan pernah tinggalkan dakwah, jangan tinggalkan ilmu, dan jangan tinggalkan persatuan. Kejayaan negeri ini terletak pada cahaya iman dan akhlak yang mulia. Pada suatu malam yang sunyi, sang wali akhirnya kembali kepada sang Khalik. Seluruh masyarakat Cirebon menangis. Lautan manusia datang mengiringi pemakamannya menuju kompleks pemakaman di Gunung Sembung. Tidak ada suara lain yang terdengar kecuali lantunan doa-doa yang memenuhi hembusan angin. Meski jasadnya telah tiada, warisannya tidak pernah ikut pergi. Cahaya yang ia nyalakan di masa lalu masih terus menyala, melintasi zaman, menyinari hati-hati kita yang mencari kebenaran. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.